Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memulai di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 98. Mazmur pasal 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut, serta isinya dunia, serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Hanya Dia yang layak menerima pujian, menerima hormat, menerima syukur kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji Engkau Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji
Tuhan yang layak menerima pujian kami, menerima segala hormat kami. Haleluya Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati kita datang kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah, Anak Tuhan yang luar biasa, yang anugerahnya melimpah dan turun atas setiap kita semua yang percaya. Untuk itu marilah kita akan satukan hati kita sebelum berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan segenap iman dan percaya kita akan mengucapkan untuk pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan.
Melalui pujian yang kami naikkan, sukacita Tuhan turun memenuhi setiap kehidupan kami. Melalui pemberitaan firman Tuhan, pemahaman, pengertian akan kebenaran firman itu datang dan memenuhi setiap kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa ketetapan Tuhan melalui kebenaran. Terlebih ibadah yang kami boleh kerjakan pada pagi ini. Memberkati setiap pelayan Tuhan, pelayan mimbar, semua yang mengambil bagian dalam pelayan pekerjaan-Mu Tuhan, menguduskan, menyucikannya. Dan kiranya Tuhan tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang pelayanan pada pagi hari ini. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang ada. Terlebih kami membawa menyerahkan setiap kami semua diberkati dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam nama Yesus. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Ya, setiap kita semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mari kita akan menikmati berkat Tuhan. Mari menanggalkan setiap apa yang ada pada kita, menikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
kita. Mari bersyukur senantiasa. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi Dia. Karena Dia Raja kita. Dia Allah yang menebus hidup kita. Haleluya. Suatu saat Tuhan Yesus berkata, siapakah aku ini? Kemudian Simon Petrus menjawab, engkaulah Mesias, engkaulah Raja, engkaulah penebus kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan lebih lagi menyembah dan memuliakan nama Tuhan, menerima berkat melalui firman Tuhan. Haleluya Yesus. Aku milik-Mu Tuhan, ku berserah kepadamu.
hidupku Tuhan, seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku, hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, ini jiwaku, hanya bagimu Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Aku milik-Mu Tuhan, aku berserah kepada-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Aku milik-Mu, ku berserah kepada-Mu seluruh hidupku, seluruh hidupku. Engkau genggam kami Tuhan dalam tangan-Mu. Ini hatiku, hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, ini jiwaku, hanya Tuhan, Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan, Kau Allahku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku Bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku Di atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu.
Terima kasih Roh Kudus. Mari kita akan dudukkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan kami. Dudukkan hati, duduk diam di bawah kaki-Mu. Menjadi belajar seperti seorang wanita Maria yang mendengar apa yang menjadi setiap perkataan-Mu. Sebab perkataan-Mu itu hidup, perkataan-Mu itu benar, dan perkataan-Mu itu menjadikan kami kuat dan sanggup dan mampu untuk kami berjalan dalam kehidupan kami. Bukankah Engkau sendiri Yesus berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan, oleh firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Hamba berdoa, biar setiap kebenaran itu akan menerangi dan memenuhi setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tengah pelayan pekerjaan-Mu. Kami semua yang mendengar, kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah Bapa Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Ya, shalom, bersyukur untuk pagi ini kita bisa bersama untuk kita boleh beribadah, kita boleh memuji, menyembah di dalam anugerah Tuhan. Seberapa banyak pagi hari ini ada sukacita? Ya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini sesuatu yang luar biasa, tema yang diberikan melalui Berit, siapakah aku ini? Ini memang tema agak sedikit berat, tetapi saya berharap saya bisa untuk mungkin menerjemahkan dan sedikit untuk memberikan pemahaman untuk kita. Sebab ini tema yang sangat penting sekali, Bapak Ibu, ini penting. Iya. Dan kita akan melihat dari hal yang akan kita bersama-sama untuk bangun untuk kebenaran firman Tuhan itu. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Kita baca satu perikop sekalian. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Ya, kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap bersama-sama. Pengakuan Petrus setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikop dalam Matius pasalnya yang ke-16. Ayat 13 sampai 20 ini menjadi sebuah perikop yang penting. Sebab perikop ini kita bisa melihat sebagai sebuah dasar. Bahkan gereja itu berdiri. Melalui perikop ini kita bisa melihat inilah pondasi sebenarnya gereja. Itu ada. Gereja itu hidup dan gereja itu sampai hari ini ada. Tetapi menarik, apa sebenarnya yang menjadi inti daripada isi perikop ini? Kita melihat biasa Yesus dengan murid-muridnya untuk masuk, keluar masuk di desa, di kota, untuk memberitakan akan kabar
kesukaan untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan akan firman. Dan tiba di satu tempat dikatakan di Kaisaria Filipi. Tiba-tiba Yesus bertanya kepada murid-murid. Pertanyaan ini secara umum dikatakan Yesus adalah, menurut orang banyak atau kata orang, artinya apa yang kau dengar murid-murid tentang aku? Apa yang kau tahu? Mereka orang di sekelilingmu, di mana kau bertemu, engkau ada bersama dengan mereka tentang diriku. Dengan sebuah pertanyaan, siapakah aku ini? Dan murid-murid jujur. Mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka tahu, mereka dengar, dan mereka boleh alami. Lalu yang satu berkata, ada yang mengatakan bahwa engkau ini Elia. Siapa Elia? Seorang nabi di perjanjian lama. Tetapi ada juga yang menyebut kamu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu seorang lagi berkata, aku juga dengar Yesus bahwa ada orang yang berkata bahwa engkau itu Yeremia. Bahkan juga ada murid yang lain yang menyebut engkau adalah salah satu dari nabi. Mereka menjawab jujur, memang itu yang terjadi dalam kehidupan para murid. Mereka menyampaikan apa yang menjadi pemberitaan kebenaran yang ada di sekelilingnya berkenaan dengan siapa Yesus. Yesus pun saya yakin bisa menerima akan jawaban itu. Yesus tidak berkata, salah itu tidak benar, tidak. Ya itu kenyataan yang terjadi. Itu kondisi yang terjadi, bahkan sampai hari ini pun. Itu juga masih terjadi. Siapakah aku ini? Dan orang menyebut nama 1, 2, 3. Dan itu sesuai yang ada kita alami di sekeliling kita. Tetapi menarik, dari jawaban itu lalu Yesus mulai fokus. Tidak lagi kepada banyak orang atau kata orang. Tetapi menurut kalian. Engkau sebagai muridku, orang yang dekat, yang ngerti, yang hidup bersama aku. Bahkan yang selalu menyertai di mana aku ada dalam pelayanan, dalam kehidupan. Menurut kalian, menurut kamu, siapa aku ini? Luar biasa. Dan ketika pertanyaan itu disampaikan, seorang murid yang bernama Simon Petrus. Dia mungkin berdiri dan dia angkat tangan. Yesus, aku mau jawab. Dan apa yang menjadi perkataan Petrus? Menurut aku, dikatakan. Di dalam nats ini, kalau kita lihat ayat yang ke-16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya yakin murid-murid yang lain juga mungkin kaget. Dengan pengertian benar enggak ini jawaban Petrus ini. Karena seorang Petrus kita bisa mengenal salah satu karakternya adalah cepat untuk berkata-kata, lambat untuk apa? Mendengar. Ngomong dulu. Dan berapa kali Alkitab mencatat yang namanya Petrus ini, actionnya ya itu sangat luar biasa, tindakannya luar biasa. Dia pun pernah diusir oleh Yesus, nyalah engkau iblis ya, karena perkataan Petrus itu. Tetapi menarik, dari jawaban Petrus ini ada respon yang luar biasa, ada sesuatu yang dahsyat. Bahkan yang kita bisa melihat bagaimana Yesus menanggapinya. Dalam ayat yang ke-17 kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku yang di surga.
Wih, luar biasa. Dari jawaban Petrus ini, Yesus berkata, engkau adalah orang yang berbahagia, dahsyat. Apa yang Petrus tahu, apa yang Petrus pahami, apa yang Petrus mengerti. Jawaban bahwa engkau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu memberi sebuah akibat. Petrus layak dan patut disebut sebagai orang yang berbahagia. Berikutnya lihat, tidak hanya berhenti di situ saudara. Ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah siapa? Petrus. Dan di atas batu karang ini, atau di atas pengakuan dan perkataanmu itu, aku akan mendirikan apa? Jemaatku, gerejaku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi gereja itu dibangun di atas dasar sebuah keyakinan, sebagaimana jawaban daripada Petrus yang berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saya pun yakin bahwa gereja di tempat ini pun berdiri, ada dan sampai hari ini. Bukan karena Bapak Pendeta Soekarta, bukan karena saya, atau mungkin yang lain nanti. Tetapi karena ada satu keyakinan, ada satu pernyataan, ada satu ungkapan dan perkataan. Sebagaimana yang kita yakini dan itu yang diucapkan kepada Petrus. Bahwa gereja ini percaya, gereja ini meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Maka kita percaya bahwa gereja ini ada bukan karena orang. Gereja ini ada bukan karena seseorang. Gereja ini ada bukan karena sinode. Tapi karena ada sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah anak Allah. Karena itu adalah apa yang seperti sama diungkapkan oleh Yesus. Di atas batu karang ini. Nama Petrus, pernyataan Petrus itu. Aku akan membangun jemaatku, gereja yang ada. Bahkan yang luar biasa lagi juga dikatakan, lihat ayat yang ke-19. Coba mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hari ini kita bersyukur bahwa kunci kerajaan surga itu ada di setiap kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu dan saya punya sebuah keyakinan, punya sebuah pengharapan seperti apa yang ada pada diri seorang Petrus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan kunci kerajaan itu ada, diberikan kepadanya. Saya yakin bahwa inilah sebenarnya nilai kekristenan yang tidak bisa ditandingi ataupun dapat dibandingkan dengan nilai-nilai keyakinan dan agama yang lain. Inilah yang membuktikan bahwa nama Yesus itu luar biasa. Yesus itu berbeda dengan yang lainnya. Dan inilah yang membuat gereja itu ada. Kita ada dan sampai hari ini kita tetap bertahan dalam iman, pengharapan kepada Yesus itu sendiri. Karena saya yakin bahwa keyakinan inilah yang membuat para martir berani memberikan nyawanya, hidupnya, darahnya, bahkan segalanya mati untuk Yesus. Inilah yang membuat sebuah bukti bahwa gereja itu tidak akan pernah dapat habis, hancur, musnah. Sekalipun dihimpit, sekalipun mungkin ada banyak tantangan dan hambatan. Tapi saya percaya bahwa perkataan Yesus ini benar.
Gereja ini ada bukan karena manusia, tapi ada karena tangan Tuhan yang mendirikannya, yang membangunnya. Di atas dasar apa? Keyakinan umatnya yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Untuk itu mari kita akan lihat sekarang sebenarnya berkenaan dengan pernyataan Petrus yang menyebut Yesus itu Mesias dan Anak Allah yang hidup. Siapakah aku ini? Dua hal kita akan lihat dan kita akan belajar. Supaya tema ini sangat panjang dan cukup rumit, tetapi saya coba untuk sampaikan dua hal ini kepada saudara pada pagi hari ini. Siapakah aku ini? Yang pertama, Yesus adalah Mesias. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata Mesias di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Mesiah, yang berarti yang diurapi. Sedangkan dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata Kristos. Sehingga muncul ungkapan Kristus akhirnya, Yesus Kristus, itu dari Kristos. Yang menunjuk kepada salah satu, yaitu sebutan untuk gelar Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Dipakai Tuhan Yesus yang diurapi, Kristus. Hal yang menarik lagi dengan Mesias. Bagi orang-orang Israel atau Yahudi, Mesias adalah seorang tokoh masa depan yang dijanjikan kepada umat Israel yang akan datang. Jadi orang Israel yakin, percaya adanya Mesias yang akan datang. Tidak saja mereka memimpin bangsa itu, tetapi juga akan menjadi imam dan nabi dan raja atas bangsa itu. Bahkan Israel, bahkan Mesias diyakini sebagai seorang wakil Tuhan yang dapat memberikan keselamatan. Tetapi dalam tanda petik, tidak saja bicara keselamatan jiwa dan roh, tetapi juga keselamatan secara tubuh. Jadi bagi orang Israel, tidak saja bicara keselamatan, itu bicara keselamatan akan datang berkenaan dengan jiwa dan roh manusia. Tetapi juga keselamatan secara tubuh. Ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa, maka Mesias ini akan menjadi pemimpin dan memenangkan peperangan. Ketika ada dalam kekurangan, Mesias ini datang dan memberikan kecukupan secara lahiriah. Maka bayangan bagi orang Israel, Mesias itu sebagai seorang yang kekar, seorang yang gagah, seorang yang hebat, jago perang, tidak kalahan, tidak lembek atau lemah, tidak bahasanya mudah untuk menyerah. Lebih daripada seorang Al-Guju Filistin yang disebut Goliat, lebih daripada raksasa yang lain yang jago untuk perang. Maka itulah yang diyakini oleh orang Israel. Sehingga sampai hari ini, perhatikan, mereka menolak dan tidak mempercayai Yesus itu sebagai Mesias. Karena Yesus dianggap tidak memenuhi syarat. Apalagi ketika mereka melihat Yesus disalib, dengan tubuh terpecah dan darah tercurah, maka mereka berkata, turunlah engkau, hei Raja yang diurapi orang Israel itu. Katanya engkau adalah Mesias, bisa engkau turun dari salib itu. Penghinaan, pengolokan. Dan sampai hari ini, bangsa itu tidak menerima dan tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Dan ini menarik juga dalam perkembangan pengajaran gereja hari-hari ini. Ada banyak gereja yang meragukan dan bimbang bahwa Yesus itu adalah
Mesias. Mereka hanya percaya bahwa Yesus hanyalah sebagai seorang manusia biasa. Seorang pemimpin biasa. Tetapi bukan pribadi yang khusus. Para nabi perjanjian lama menubuatkan untuk kehadiran Mesias. Bahkan hal ini sampai hari ini selalu dinanti dan ditunggu-tunggukannya. Sehingga hari-hari ini kita perlu mengerti, ternyata penolakan Yesus sebagai Mesias tidak saja terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel, tetapi juga gereja hari ini begitu lemah dan begitu mudah menyerah. Sehingga seolah-olah kehadiran Yesus di dalam karya perjanjian baru bahkan sampai hari ini udah tenggelam. Mereka lebih untuk menonjolkan Allah dalam pengertian katanya Allah orang Israel. Mungkin Yahweh yang dipahami atau Elohim lebih kata yang lebih umum. Tetapi mereka tidak lebih mempopulerkan bahwa Yesus itu yang diurapi. Persoalannya adalah ini, dan itu terjadi dalam kehidupan Yesus juga. Maka mereka menyebut bahwa Yesus itu tak lebih hanya seorang Elia, seorang Yeremia, bahkan seorang Yohanes Pembaptis, bahkan salah satu nabi yang lain. Dan hari ini tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat orang di sekeliling kita, di luar gereja, klaim itu sama. Bahkan di gereja sendiri pun hari ini aliran saksi Yehova jelas untuk menolak bagaimana Yesus yang adalah Mesias. Bagaimana gereja-gereja tertentu yang hari ini dengan paham Yahweh yang muncul dengan konsep yang ada membuat sebuah tantangan bagi iman dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Yesus yang adalah Mesias yang juga disebut sebagai anak Allah yang hidup. Yang kedua, bagaimana Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai anak Allah bukan dilihat dari konteks hubungan ayah dan anak dalam arti lahiriah. Seringkali ungkapan berkata, Tuhan kok punya anak, berarti dia punya istri, kan gitu logikanya. Ada enggak? Ya, seorang wanita punya anak atau ibu punya anak tanpa ada bapak, kan enggak mungkin. Kalau ada anak berarti ada bapak atau ibu. Kalau ada bapak ibu pasti ada anak, dan itu hukum normal lahir ya. Dan ternyata untuk kaitan dengan Yesus anak Allah bukan dalam konteks ini. Tetapi konteks yang dipakai Yesus sebagai anak Allah adalah konteks di mana Allah yang mau menjadi manusia. Nah, ini menarik. Bukan konteks hubungan anak dan orang tua secara lahir, tetapi dalam kaitan hubungan Yesus sebagai anak Allah dalam kaitan apa? Konteks Tuhan menjadi manusia. Nah, kita lihat nats ini jelas kalau kita lihat ya di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Alkitab sendiri yang berkata, Yohanes pasal pertama, mulai ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, berarti kan? Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Coba perhatikan, di sini ada firman, ada Allah. Dan firman dan Allah itu satu kesatuan. Seringkali Yohanes menulis dengan kata logos. Logos apa? Firman Allah. Ya, yaitu yang apa yang ada dalam diri Tuhan. Maka firman dan Allah tidak bisa dipisahkan. Tetapi menarik ayat yang ke-14, mari baca bersama-sama ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi apa?
Manusia siapa? Yesus. Yang diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka kita lihat konteks yang pertama ini menarik. Yesus dalam kaitan dia sebagai anak dalam arti perwujudan Allah yang menjadi manusia. Nah, pertanyaan, loh Tuhan kok mau menjadi manusia? Ya kalau itu yang Tuhan kerjakan, nggak ada masalah. Mau jadi manusia, mau jadi apapun ya terserah, asal memang apa yang dia lakukan itu cocok sesuai dengan apa yang harus dia lakukan. Dalam arti konteks ini adalah untuk keselamatan umat manusia. Maka dikatakan dosa masuk ke dalam dunia melalui satu manusia, dan penebusan juga ada dalam dunia juga melalui satu pribadi, yaitu manusia. Baca itu dalam kitab Roma, perbandingan antara Adam dengan Yesus. Sama. Tetapi bedanya, Adam itu yang diciptakan oleh Tuhan, suci tanpa dosa, yang akhirnya berdosa. Tetapi kemanusiaan Yesus ada kemanusiaan suci, kudus, dan tanpa dosa selamanya. Sampai pada satu titik, dia harus memberikan hidupnya. Yang tidak berdosa menjadi berdosa, yang tidak bercela menjadi bercela. Bukan karena dia berdosa atau melakukan dosa, tapi untuk menanggung dosa manusia, saudara dan saya. Maka itu satu-satunya manusia yang patut, yang layak, yang cocok, yang pas harganya, yang dibutuhkan untuk sebuah penebusan. Maka tidak akan ada penebusan yang bisa sejajar, seimbang, pas, yang bisa untuk diukur untuk membayar dosa manusia selain daripada kemanusiaan di dalam Yesus. Maka misi itulah yang dilakukan Yesus, datang sebagai manusia. Bukan untuk menjadi hina, tetapi untuk mau menggantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam penebusan dosa kita. Maka di sisi yang lain juga dikatakan, kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-35, coba kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus atau anak Allah. Jadi jelas satu-satunya bayi manusia yang lahir tanpa melalui proses keturunan seorang laki-laki atau pun manusia, tetapi oleh benih Roh Kudus, yaitu Yesus. Maka kelahiran Yesus tidak berkenaan dengan hubungan seorang ayah dan anak. Dia pernah sekali waktu dia ketemu dengan orang banyak, di situ ada ibu Yesus juga, dikatakan, di manakah saudaramu, di manakah orang yang terdekat? Lalu orang berkata, itu ibumu dan itu keluargamu. Yesus berkata apa? Bukan mereka, tetapi orang yang dekat dan ada di dalam firman yang mau mendengar, dan itu adalah saudaraku. Orang kaget semua. Ketika mereka ada dalam pernikahan di Kana, orang banyak, bahkan Maria sendiri mendesak Yesus untuk apa? Melakukan mujizat. Karena mereka kekurangan anggur. Apa kata Yesus? Saatku belum tiba. Orang kaget loh, ini disuruh ibunya kok tidak tunduk. Disuruh orang tuanya kok tidak taat. Ini anak model apa, kan begitu. Tetapi mereka tidak ngerti bahwa Yesus yang adalah anak Allah bukan persoalan konteks hubungan orang tua dengan anak, tetapi lebih kepada sebuah hubungan, yaitu Allah yang mau menjadi manusia. Bahkan kalau kita lihat sendiri dalam Filipi pasalnya yang kedua, kemarin juga kita baca dalam ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8, saya akan ulang lagi ini sebagai ayat referensi untuk kita. Filipi pasal 2 mulai ayat yang kelima.
Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 baca bersama-sama. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini yang dimaksudkannya. Allah yang menjadi manusia. Maka dia disebut sebagai anak Allah. Ternyata dua hal inilah yang menjadi hambatan dan batu sandungan sampai hari ini. Tidak saja dalam konteks orang Israel, tidak saja dalam konteks orang Yahudi, tapi dalam konteks kehidupan di sekeliling kita. Bahkan dalam kehidupan gereja, mungkin juga dalam pikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Benar tak bahwa Yesus itu adalah Mesias? Dia adalah anak Allah yang hidup. Maka hari ini firman Tuhan pada minggu ini kita diingatkan. Kita dipanggil tidak saja untuk percaya kepada Yesus. Mungkin kita no problem berkata, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Ya, Yesus adalah luar biasa. Yes. Tapi pertanyaannya, apakah jika Yesus bertanya kepada kita, siapakah aku ini? Menurut saudara, siapakah aku ini menurut kita yang hadir pada pagi hari ini? Jawaban apa yang akan kita boleh nyatakan, kita boleh berikan, dan kita boleh ucapkan? Jangan-jangan kita menjadi seperti orang yang sebagaimana murid-murid Yesus lihat dan mereka ketemu, hanya menyamakan Yesus dengan Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, ataupun salah satu nabi yang lain. Atau kita mampu memiliki jawaban menjadi seperti seorang Rasul Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena ternyata jawaban itu memberi sebuah dampak yang luar biasa. Ayat yang terakhir saya rindu kita akan baca di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Luar biasa. Dan saya berharap kita menteladani apa yang menjadi kehidupan seorang wanita yang bernama Marta. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Hidup walaupun ia sudah mati. Ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan apa? Mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, di tengah duka cita, di tengah perkabungan, di tengah kondisi kebimbangan, kegalauan, ketika Lazarus mati, keluarga Marta dan Maria sedang berkabung dan bersedih. Orang-orang di Betania sedang menyalahkan Yesus dan mereka mulai meragukan Yesus, dan mereka mulai ada banyak yang kecewa dengan Yesus. Di tengah situasi yang seperti ini, Yesus berdiri dan berkata hal yang penting. Salah satunya yang diucapkan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dikatakan, yang mati dia akan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, yang hidup dia akan hidup selama-lamanya. Lalu dia katakan, percayakah engkau akan hal ini? Mari baca ayat yang ke-27 bersama-sama. Ini yang menjadi doa kita untuk kehidupan kita. 1, 2, 3. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias. Siapa saudara? Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata inilah yang menjadi sebuah dasar daripada hidup kita. Saya berdoa kita hari ini ada di tempat ini. Tidak kita bangga karena kita menjadi orang Kristen. Kita tidak bahagia karena saudara dan saya sudah dibaptis. Tidak kita menjadi orang yang lebih punya pengharapan karena kita punya surga. Tapi ada hal yang penting yang pagi hari ini kita renungkan. Menurut saudara dan saya, siapakah Yesus itu? Karena ini yang akan menentukan kita menjadi orang yang berbahagia. Yang kita akan menentukan bahwa kita akan bertahan sampai pada akhirnya. Bahkan yang akan senantiasa tetap teguh dengan membawa kunci kerajaan surga. Sebagaimana yang dijanjikan Yesus sendiri. Sebagai kebangkitan dan hidup kepada kita. Ketika Bapak, Ibu, dan saya percaya bahwa kita punya Yesus yang adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Sebaliknya jangan kita menjadi seperti orang Israel atau seperti yang lainnya yang semakin hari menjadi ragu dan bimbang. Apakah benar bahwa Yesus itu Mesias? Apakah benar bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup? Dan itu selalu memenuhi pikiran kehidupan gereja dan orang percaya. Yang setiap hari hanya berdebat, hanya selalu ragu dan bimbang. Yang justru pada akhirnya, jangan-jangan kita tidak menikmati berkat, janji, dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya berharap tema pada minggu ini menjadi sesuatu yang baik, hadir ada dalam hidup kita. Mari kita akan bersama berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekalipun firman ini disampaikan dengan hal keterbatasan waktu dan hal yang lain. Tapi saya berdoa ketika mungkin pertanyaan yang sama hari ini Yesus berikan kepada hidup kita. Menurut saudara, siapakah aku ini? Kata Yesus. Mungkin ada banyak hal yang kau dengar, kau lihat, dan orang di sekeliling kita mengolok, menghina, meragukan, bahkan tidak meyakini akan ketuhanan, keberadaan Yesus dalam hidupnya. Saya berdoa, kau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kebenaran itu sungguh akan hadir dan memerintah dalam hidup saudara. Saya mengundang kita akan bangkit berdiri. Dalam situasi yang tenang dan baik, buka hatimu. Adakah engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias? Adakah engkau percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup? Sebagaimana Marta percaya dan yakini. Saya berdoa biarlah itu yang ada dalam hidup kita. Sebab di atas keyakinan itulah kunci kerajaan surga itu akan ada dan diberikan. Sebab di atas pengakuan itulah gereja itu berdiri. Sebab di atas pengakuan itulah kebahagiaan yang sejati itu akan hadir dalam hidupmu. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, teduhkan hatimu, buka hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kita bukan sedang orang yang sedang bermimpi atau berkhayal. Tetapi kita ada orang yang sungguh bahagia. Sebab kita punya Yesus yang bisa dipercaya. Yesus yang bisa diandalkan. Yesus yang sungguh dia benar. Kalau hari ini ada keraguan dan kebimbangan dalam hati dan hidupmu, tanggalkan, lepaskan, dan letakkan satu keyakinan dalam hidupmu. Aku percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mari kita letakkan tangan kiri di dada kita.
Bapak terima kasih. Firman yang sederhana tetapi ini adalah hati kami. Ini hidup kami. Kami tidak mengerti jika kami tidak bisa memahami kebenaran ini. Maka kami bisa menjadi seperti orang-orang Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias. Kami menjadi seperti orang yang ada di sekeliling kami. Begitu mudah mencemooh, meremehkan akan Yesus. Tapi hari ini sungguh kami berdoa. Kiranya apa yang menjadi ungkapan pernyataan seorang Marta. Dan itu yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus diberkati hidupmu. Kiranya apa yang kau yakini dan kau akan hidupi. Dan itu akan terjadi kebahagiaan. Kemurahan. Bahkan kunci kerajaan surga itu ada senantiasa di dalam hidupmu. Bangga dan bahagia pagi ini Tuhan. Aku menjadi anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah firman ini memberkati hidup kami. Terpujilah Bapa Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, yang percaya bersama berkata, amin. Silakan cuma duduk kembali. Shalom. Terlebih dahulu kami akan sampaikan sesuatu. Saya akan memuji memuliakan Tuhan. Tapi sejak saya datang saya nengok Bu Maya dan Pak Wisa tidak ada. Itu pelatih saya. Tapi saya percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun kami sehingga pujian ini akan jadi peringatan bagi kita semua serta jadi berkat bagi kita semua. Ya. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerit tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya, Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia semata berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini
tak berdaya, bencana di mana-mana, bahkan virus corona melanda dunia. Jerit tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya, Yesus menjaga hidupmu. Biar badai topan mendera, jangan khawatir, sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Luar biasa, terima kasih Pak Bas. Ini lagu ciptaan Pak Basuki ini. Iya. Kita percaya diberikan kekuatan di tengah situasi kondisi yang seperti ini. Bahwa pengharapan kepada Yesus jangan menjadi patah. Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukur untuk ibadah pagi ini yang sudah berjalan berlangsung dan memberkati kita melalui pujian, firman dan juga persembahan pujian dari Pak Basuki dan keluarga. Sekali lagi terima kasih untuk layanannya. Ada beberapa hal yang kita akan simak berkenaan dengan warta kita, beribadah untuk penyerahan anak. Ibadah penyerahan anak akan diadakan nanti dalam ibadah pagi Minggu tanggal 8 September 2020 bagi Bapak Ibu Saudara yang akan membawa putra-putrinya untuk ikut dalam penyerahan anak dapat mendaftarkan diri ya kepada Ibu Pendeta Lena. Yes. Ya. Berikutnya seluruh kaum pria diundang untuk hadir dalam ibadah komisi pria pada hari Selasa nanti tanggal 11 Agustus pukul 7 di gereja di tempat ini. Saya berharap ya, Bapak-bapak bisa hadir untuk bersama berdoa, untuk bangsa berdoa, untuk gereja berdoa, untuk pergumulan kita bersama di tempat ini. Laporan keuangan bisa disimak. Ya. Saudara juga diberitahukan untuk hari Kamis nanti akan ada ibadah PRT Bethlehem ya Pak. PRT Bethlehem jam 7 di tempat ini. Diharapkan semua untuk teman-teman dari PRT Bethlehem bisa hadir untuk bisa berdoa untuk bersama-sama untuk ada di gereja jam 7 di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yaitu saja mungkin pengumuman yang saya boleh sampaikan. Kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kami bersyukur kami diingatkan sebuah tema penting untuk kami pikirkan, renungkan. Dan ini menjadi doa kami agar kami tidak menjadi bimbang. Hingga justru kami akhirnya ragu dan menolak. Dan tidak mempercayai Yesus yang adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Sungguh kami bangga bahagia pelajaran yang baik bagi kami.
Bagi untuk orang-orang Israel, orang Yahudi, bahkan orang di sekeliling kami yang justru hari-hari ini penolakan dan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang diurapi anak Allah yang hidup. Dan kiranya itu akan menjadi iman hingga akhir hidup kami. Iman yang menjadikan pengharapan kami datang terus bagi setiap kami. Secara khusus kami teringat untuk hari ini Pak Anto yang ada di Rumah Sakit Karyadi untuk persiapan untuk operasi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah yang terbaik, Tuhan siapkan dokter yang terbaik, bahkan perawat semua obat yang terbaik, sehingga ini akan menjadi operasi yang terakhir untuk dapat dia melihat kemuliaan dan kemenangan Tuhan. Selama ini doa yang kami naikkan, Tuhan Engkau dengar, dan apa yang Engkau harapkan Tuhan Engkau boleh memperhitungkannya. Saudara-saudara kami yang lanjut ibadah dalam tangan-Mu, dimanapun Tuhan mereka boleh ada dalam kelemahan tubuh mereka, dalam kelemahan sakit mereka, Tuhan juga menjamah satu persatu dengan segala kasih Tuhan. Ibadah nanti jam 8, ibadah di Pos PR Josari jam 11, dan ibadah nanti sore kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh untuk ibadah kami juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk hari-hari ini juga berkaitan Tuhan dengan bangsa kami yang sedang ada di dalam peringatan perayaan untuk Indonesia Merdeka 75 tahun bangsa ini ada di tengah kondisi pandemi COVID. Biarlah berikan kebijaksanaan, akal budi kepada para pemimpin, kesejahteraan, bahkan hikmat akal budi mereka untuk dapat membawa bangsa ini untuk naik, tidak menjadi turun, untuk maju dan tidak menjadi mundur. Saya juga berdoa terus untuk kondisi penanganan COVID yang ada, baik untuk para medis, perawat, semua rumah sakit Tuhan pakai menjadi alat hal yang luar biasa untuk mendatangkan kebaikan tidak saja bagi bangsa ini, tapi bagi orang-orang yang ada di bangsa ini dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini ibadah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Jemaat, mari kita akan tengadakan kedua tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang. Seperti sungai yang mengalir, lembut damai. Mari jemaat bersama-sama kita menjadi seperti-Mu Tuhan pati damai Shalom, shalom, yang berkat yang daripada Allah Bapa menyertai hidup kita di dalam nama Yesus. Dalam hidupmu apa yang bisa berbuat untuk tangan-Mu melimpah sempurna. Tuhan kerjakan, Tuhan baik, Ya Allah yang setia, kasih kemurahan-Nya menyertai kita sekalian. Ya Allah, Ya Mesias, ada Allah yang hidup. Haleluya. Oh. Silakan mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.